Pernah kepikiran nggak sih kalau negara kita ini ibarat sebuah perusahaan raksasa, kita sebagai rakyatnya dapat apa? Nah, analisis yang mau kita bongkar kali ini bakal ngajak kita mikirin soal itu. Oke, biar gampang ngikutin ya, ini peta jalan kita. Kita mulai dari cerita kecil di sebuah desa, terus kita lihat gimana BUMN kita, ngomongin pajak THR yang, unik ya. Lalu kita intip ada pesta anggaran besar, dan terakhir kita bakal dihadapkan sama pertanyaan penting, ini negara sebenarnya punya siapa sih? Uniknya, pembahasan kita kali ini nggak dimulai dari grafik atau angka-angka yang bikin pusing. Justru, kita diajak ke sebuah desa kecil. Dari cerita sederhana di desa ini, nanti kita bakal lihat ada pertanyaan besar yang muncul. Dan inti ceritanya itu ada di kutipan ini. Gini, konsepnya simple banget. Kalau ada usaha milik bersama, terus dikelola dengan benar, ya untungnya harus balik lagi dong ke warganya. Masuk akal kan? Sederhana, tapi ngena banget. Nah, ini dia buktinya. Bukan cuma omong kosong. Setiap warga loh, dari yang masih bayi sampai yang udah sepuh, semuanya dapat uang tunai Rp250.000. Dan ingat ya, ini bukan bansos, ini dividen, bagian keuntungan dari aset yang mereka miliki bareng-bareng. Nah, dari keberhasilan desa kecil tadi, muncullah pertanyaan yang jadi jantung dari seluruh analisis ini. Gini deh logikanya, kalau desa sekecil itu aja bisa, kenapa negara segede Republik ini, yang asetnya ribuan triliun, kayaknya susah banget ngelakuin hal yang sama buat 270 juta rakyatnya? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bawa ke level nasional. Oke, buat nyari jawaban dari pertanyaan tadi, analisis ini ngajak kita jadi auditor dadakan. Kita bakal lihat gimana sih kinerjanya perusahaan-perusahaan terbesar milik kita semua, yaitu BUMN. Kita mulai dari yang paling sering kita rasain, Pertamina. Pernah ngerasa aneh nggak? Katanya BBM kita disubsidi, tapi kok harganya tetap aja lebih mahal dari negara tetangga kayak Malaysia yang sama-sama disubsidi juga? Nah, sumber ini nanya, selisihnya itu lari kemana ya? Pola yang sama ternyata kelihatan juga di langit. Maskapai kebanggaan kita, Garuda, sering banget kan kita dengar ceritanya? Tiketnya mahal dibandingin sama maskapai lain di regional. Lagi-lagi kita sebagai warga yang harus bayar lebih. Jadi, ini bukan cuma soal Pertamina atau Garuda aja ya. Analisis ini nunjukin kalau ini tuh kayak udah jadi pola. Ada semacam benang merah di BUMN-BUMN besar kita. Mulai dari harga data internet yang katanya mahal, sampai keluhan soal layanan listrik yang sering kita alami. Kayaknya ceritanya mirip-mirip ya. Dan kita nggak lagi ngomongin duit kecil. Lihat angkanya, 10.000 triliun rupiah. Itu total aset BUMN kita. Gede banget. Argumen dari sumber ini tuh jelas. Dengan aset sejumbo ini, harusnya BUMN bisa kasih dividen sosial yang jauh lebih besar buat kita semua. Bukan cuma ngasih layanan yang harganya, ya gitu deh. Oke, sekarang kita pindah ke isu yang deket banget sama kantong kita semua, terutama para pekerja. Yap, tunjangan hari raya alias TR. Buat jutaan pekerja swasta, dapat THR itu rasanya campur aduk ya. Senang sih, tapi kok nyesek juga. Kenapa? Ya karena bonus itu digabungin sama gaji bulanan. Akibatnya, total pendapatan kita bulan itu jadi kelihatan gede dan loncat ke lapisan pajak yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya, potongan pajaknya jadi gede banget. Nyesek kan? Nah, disinilah letak perbedaannya yang bikin garuk-garuk kepala menurut analisis ini. Saat kita para pekerja swasta, pajaknya dipotong gede, ternyata pajak THR buat sebagian besar ASN itu ditanggung negara. Perlakuan yang beda banget ya. Dan ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Analisis ini nunjukin ada lagi kelompok yang terlupakan. Jutaan pegawai pemerintah yang statusnya kontrak atau PPPK. Mereka kerja buat negara juga, tapi perlakuan pajaknya beda sama rekan-rekan mereka yang PNS. THR mereka tetap kena pajak. Jadi ada ketidakadilan di dalam ketidakadilan gitu ya. Oke, dari urusan pajak pribadi, sekarang kita geser lagi ke skala yang lebih besar. Sumber ini ngajak kita membandingkan beban pajak tadi dengan sebuah program pemerintah baru yang anggarannya, wow, masif. Programnya adalah makan bergizi gratis. Tujuannya sih bagus ya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi analisis ini ngajak kita buat nggak cuma lihat tujuannya, tapi juga jeroannya, alias struktur keuangannya. Dan anggarannya itu nggak main-main, 71 triliun rupiah. Itu baru proyeksi buat tahun 2025 aja. Ini salah satu pengeluaran negara yang paling gede. Nah, ada satu detail yang jadi sorotan utama analisis ini, angka Rp5.000. Ini katanya margin keuntungan dan biaya operasional per porsi makanan. Kelihatannya kecil ya, 5.000 perak, tapi coba deh bayangin, angka itu dikali jutaan porsi, setiap hari. Jadi berapa? Triliunan rupiah yang ngalir ke para penyelenggara program.
Jadi, intinya pertanyaan yang diangkat di sini bukan soal perlu nggak sih anak-anak dikasih makan. Jelas perlu, tapi lebih ke soal akuntabilitas. Siapa yang ngawasin duit rakyat segitu besar? Gimana caranya biar nggak bocor? Siapa aja yang dapat proyeknya? Dan prosesnya transparan nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan krusial ini, menurut sumbernya, jawabannya masih remang-remang. Oke, semua potongan puzzle ini, mulai dari BUMN yang mahal, pajak THR yang aneh, sampai proyek triliunan yang kurang transparan, semuanya ditarik jadi satu benang merah. Dan itu membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, yang terinspirasi dari desa kecil tadi. Untuk menutup analisisnya, sumber ini ngasih kita sebuah kutipan yang lumayan nyentil. Katanya, Shopee lebih sayang ke rakyat Indonesia daripada BUMN-nya sendiri. Wah, dalam ya. Tapi poinnya bukan karena Shopee itu malaikat, bukan. Poinnya adalah Shopee butuh kita. Mereka harus bersaing, harus kasih layanan terbaik biar kita mau belanja di sana. Nah, pertanyaannya, BUMN kita bersaing sama siapa? Argumennya, karena nggak ada kompetisi yang sesungguhnya, insentif buat benar-benar melayani pemiliknya, yaitu kita rakyat, jadi kurang. Dan semua perbincangan kita ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan pamungkas yang paling penting. Kalau negara ini kita ibaratkan perusahaan raksasa, dan kita semua, warganya, adalah para pemilik sahamnya, terus siapa dong yang selama ini benar-benar nikmatin dividennya? Analisis ini sengaja nggak kasih jawaban pasti. Justru kita semua yang diajak buat mikirin jawabannya.